Semua orang sudah tentu mengenal lalat. Hewan mungil ini dikenal menjijikan dan kotor, bahkan dianggap sebagai biang penyakit. Namun, siapa sangka di balik tubuhnya yang kecil itu, Allah tidak ragu untuk menjadikannya perumpamaan dan diabadikan dalam Al-Quran. Maka dari itu, pasti terdapat kelebihan yang ada pada binatang kecil ini. Apalagi Rasulullah pernah menyinggung hewan ini. Mau tahu kelanjutannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas inilah keistimewaan lalat yang disebutkan dalam Al-Quran dan sains. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai peran masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak hanya menciptakan sesuatu tanpa ada fungsinya. Sama halnya dengan lalat. Jika halnya hanya berpikir hal negatif tentang lalat, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 73, yang artinya, "Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Hati-hatilah, jangan sampai pandangan remeh kita memanglingkan kita untuk merenung dan bertafakur terhadap ayat-ayat Allah yang ada di dalamnya. Sebab tanda kuasa keagungan dan keajaibannya selalu ada di balik ciptaan-ciptaannya. Mari kita renungkan sekali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak gengsi menyebut makhluk kecil itu sebagai perumpamaan. Bila tubuh lalat diperbesar sampai 100 kali sehingga terlihat jelas detail dan organ tubuhnya, begitu pula kemampuannya, maka siapapun yang melihat akan tercengang. Makhluk yang dipandang lemah, jijik, dan kotor itu ternyata memiliki kemampuan bermanuver luar biasa yang tidak sanggup ditandingi oleh kapal perang terbesar dan tercanggih sekalipun. Ia mampu terbang dengan cepat untuk makhluk seukuran tubuhnya. Ia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan gesit. Per detiknya, ia mampu mengepakkan sayap 200 hingga 400 kali. Tak heran jika ia mampu mengoceh pihak yang mengejarnya. Sungguh canggih bukan? Sampai pesawat tercanggih pun tak mampu menandingi kecepatannya. Pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah Al-Hajj ayat 73, yang artinya, "Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali darinya. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah." Yang lebih mengundang perhatian adalah hadis Rasulullah SAW melalui riwayat Abu Hurairah. Beliau menyabdakan, "Jika lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian angkat kembali. Sebab dalam salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayap lainnya terdapat obatnya." Dunia sains modern menguatkan kebenaran hadis tersebut.
Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pada salah satu sayap lalat terdapat zat penangkal kuman dan berbagai macam mikroba. Sehingga ketika ada sejumlah kuman, mikroba, atau bakteri jahat menempel pada sayap atau kaki lalat dan lalat tersebut hinggap di sebuah benda cair, maka tenggelamkanlah sayap atau bagian tubuh lainnya. Sebab di samping satu sayapnya yang membahayakan, terdapat sayap lain yang menjadi penawar dan penangkalnya. Kemudian, penelitian lain menyebutkan dalam tubuh lalat bahkan terdapat lebih dari 500 juta kuman. Ia biasa hinggap di tempat kotor, sehingga ketika hinggap di tempat bersih, maka besar kemungkinan ia hanya memindahkan kotoran yang ada pada tubuhnya. Maha benar Allah SWT yang telah memfirmankan ayat 73 dalam surat Al-Hajj tersebut. Lalat juga dikenal sebagai serangga yang cepat perpindahannya. Jika hari ini ia berada di meja makan kita, maka pada hari kedua ia mampu berada di tempat sejauh 10 km. Setiap 10 hari, ia mampu melahirkan generasi atau lalat dewasa. Selanjutnya, hal yang nyaris kita tidak percaya adalah jumlah sarafnya yang menyerupai jumlah saraf yang ada pada manusia. Kemudian matanya sangat kuat dan penglihatannya sangat tajam. Ia juga memiliki daya tangkap yang sangat tinggi. Uniknya, ia juga bisa marah besar bila terancam bahaya. Ia pun bisa belajar dan merasakan rasa sakit. Uniknya lagi, ia memiliki daya ingat yang cukup. Padahal berat otaknya sangat kecil. Bila 1 gram dibagi 1 juta bagian, maka berat otaknya hanya 1 bagiannya. Meski demikian, ia mampu bekerja dengan cermat. Tak hanya itu, lalat juga memiliki lebih dari 100.000 jenis. Salah satunya adalah lalat pemangsa. Ada pula jenis lalat seperti lebah yang menghisap madu atau minuman manis. Ada pula jenis lalat yang membuat buah seperti ara. Sungguh, walau seluruh makhluk pada zaman puncak kejayaan sainsnya bersatu untuk mampu menciptakan lalat, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali darinya. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah. Quran Surah Al-Hajj ayat 73. Bagaimana pula hadis Nabi SAW mengetahui hakikat ini? Apakah beliau memiliki alat analisis? Apakah pada zaman itu sudah ada alat canggih seperti mikroskop? Bayangkan 15 abad yang lalu, beliau bersabda pada Al-Ijaz Al-Ilmi, jilid 2, halaman 232. Jika lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian angkat kembali. Sebab dalam salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Sungguh itu wahyu yang diwahyukan sekaligus sunnah yang pasti sumber dan maknanya. Siapapun yang mengingkarinya, maka ia akan terjatuh pada kekufuran. Marilah kita cermati ayat-ayat Allah yang terhampar di alam semesta, sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya. Dalam Quran Surah Yunus ayat 11, yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Namun, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Wallahu a'lam. Itulah tadi rangkuman mengenai keistimewaan lalat yang disebutkan dalam Al-Quran dan sains.
Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.